Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara, NIM 32186063, kelas BI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu konsep permintaan. Permintaan yang berhubungan dengan tenaga kerja ialah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan secara khusus. Suatu kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum yang dikehendaki seorang pembeli untuk memberikannya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang bersedia untuk mempekerjakan pada setiap kemungkinan tingkah upah dalam jangka tertentu. Yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu hubungan produksi atau produksi fisik marginal, yaitu unit tenaga kerja dalam proses produksi diperlihatkan pada sumbu vertikal atau unit tenaga kerja yang diukur dengan hari kerja. Diperlihatkan oleh garis sumbu horizontal, garis-garis kurva disebut isosom, memperlihatkan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan perusahaan untuk menghasilkan kuantitas yang sama dari output. Dapat kita lihat dari gambar di atas bahwa perusahaan dapat meningkatkan outputnya dari 19 ton batubara menjadi 27 ton dengan cara meningkatkan jumlah modal yang digunakan atau meningkatkan kedua input tersebut. Tetapi, oleh karena asumsi kita merubah kuantitas modal yang digunakan, perusahaan dalam jangka pendek tidak dapat menambah output kecuali dengan menambah penggunaan tenaga kerja. Pengaruh output dalam mengombinasikan penambahan jumlah tenaga kerja dengan suatu jumlah tetap modal. Apabila perusahaan memiliki 3 unit modal, maka melihat pengaruh keseluruhan dengan cara menambah tenaga kerja dengan berturut-turut. Apabila setiap perusahaan menyelenggarakan unit tenaga kerja terhadap suatu persediaan modal yang sudah tetap, maka output akan mulai mengalami kenaikan. Dengan kata lain, MPP akan menjadi positif, tetapi dengan pertambahan yang berkurang. Kurva permintaan jangka pendek terhadap tenaga kerja akan selalu menunjukkan kecondongan garis yang negatif. Kurva selanjutnya yaitu garis horizontal pada 80 merupakan penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan. Oleh karena perusahaan berada dalam persaingan murni dalam faktor, maka ia dapat menyewa semua tenaga kerja yang ia pilih pada 80 per hari kerja. Suatu harga ditetapkan oleh permintaan pasar akan tenaga kerja dan penawaran pasar. Jadi, biaya faktor marginal atau MVC yang menyebabkan biaya keseluruhan mengalami perubahan pada waktu perusahaan menyewa input tenaga kerja tambahan, yaitu 80, suatu jumlah yang sama dengan upah per hari kerja. Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh perusahaan bila upah pasar adalah 80 per hari kerja adalah 9 hari kerja. Jumlah yang menjadikan VMPP sama dengan MVC. Dan apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kemungkinan keuntungan maksimum karena suatu tambahan
hari kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan penerimaan yang melebihi 80 biaya per hari. Apabila perusahaan menyewa 10 hari kerja, maka 12 ia akan menderita kerugian oleh karena semua hari kerja yang melebihi 9 memakan biaya sewa lebih dari penerimaan yang mereka hasilkan bagi perusahaan. Jadi dengan upah 80, 9 hari kerja bagi tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja terbaik bagi perusahaan untuk diselenggarakan. Apabila tingkat upah hari dinaikkan sampai 120 per hari kerja, maka 8 hari kerja akan merupakan jumlah terbaik. Apabila tingkat upah jatuh sampai 40, maka 10 hari kerja akan merupakan jumlah terbaik. Dari kurva di atas dapat kita lihat pada gambar kurva A, yaitu menjelaskan tentang harga keseimbangan batubara yang berjumlah 40 per ton. Oleh karena perusahaan itu bergerak dalam persaingan murni, maka tindakannya tidak mempunyai pengaruh terhadap harga pasar batubara. Hal ini disebabkan penjualannya hanya merupakan bagian kecil dari penjualan industri, kecuali yang keputusannya untuk memperluas output atau keluar dari bisnis tidak mempunyai pengaruh terhadap persediaan batubara di pasar. Sedangkan gambar yang B, yang mana permintaan terhadap output perusahaan dapat diwakili oleh suatu garis horizontal pada harga pasar sebesar 40 US dollar per ton. Perusahaan tidak dapat menjual suatu output apapun di atas harga ini. Memang tidak ada alasan untuk menjual di bawah harga ini karena ia tidak dapat menjual sebanyak mungkin batubara yang ia kehendaki dengan harga 40 US dollar per ton.